ketemu lagi dengan saya Boy Kejulian di sini. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya menghandling sebuah komplain. Yang pastinya hal ini sangat familiar sekali buat seorang sales. Banyak sales di luar sana menghindari sebuah komplain. Mungkin salah satu di antara kalian ada? Ketika komplain, semua sales berlari-lari, itu bukan urusan saya, itu bukan urusan saya. Atau melempar tanggung jawab. Mas, ada komplain nih. Mas, ada komplain. Apakah seperti itu? Itu tergantung pada pilihan kalian. Jika teman-teman di sini memilih pekerjaan sales untuk jangka panjang, kalian harus menghadapinya dengan clear. Karena sebenarnya dari sebuah komplain itu banyak sekali feedback positif yang akan kita dapatkan. Di antaranya salah satunya adalah kita bisa mendapatkan loyal customer dari sebuah komplain. Dan tentunya ketika kita menghandle sebuah komplain, kita belajar menemukan banyak masalah dan mencari solusinya. Kali ini, inilah 7 cara menghandle sebuah komplain. Kenapa sebuah komplain itu penting? Terakhir saya membaca sebuah artikel bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Apakah saya harus tepuk tangan? Saya juga bingung menanggapinya. Tapi anyway, memang beberapa survei membuktikan bahwa ketika seorang user merasa tidak puas, dia akan bercerita ke 9 orang teman atau kerabatnya. Tapi ketika user merasa puas, dia akan bercerita hanya kepada 5 orang saja. Artinya lebih banyak dia bercerita ketika dia tidak puas. Tentunya hal ini harus jadi perhatian. Jangan sampai kredibilitas seorang sales tercemar atau bahkan hancur gara-gara dia tidak bisa menghandling sebuah komplain. Sebelum saya share bagaimana 7 cara menghandling komplain, ya sabar dulu ya. Saya akan share penyebab kenapa timbulnya sebuah komplain. Kalau bisa, jangan ada komplain, bukan? Ya, karena itu kita gali bagaimana penyebab kenapa ada sebuah komplain. Penyebab pertama adalah komplain karena teknis. Seorang sales memberikan informasi produk ke user tidak clear, tidak lengkap. Akhirnya penyampaiannya ke user tidak sempurna, sehingga ketika membeli produk tersebut pulang ke rumah, banyak hal-hal yang user pikirkan tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasi, sehingga kembali lagi ke sales tersebut dengan berbagai macam komplainan. Artinya, seorang sales harus benar-benar bisa menguasai produk, apa itu produknya, bagaimana kelebihannya, bagaimana cara pakainya, dan bagaimana approach salesnya. Sehingga dengan hal ini menghindari komplain dari teknis. Penyebab komplain kedua yaitu tentang attitude. Ya, seorang sales mungkin ya tidak setiap hari merasa moodnya lagi enak. Ya, ada kalanya lagi ada masalah, mungkin masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah percintaan, ya pastinya. Dan itu sangat mengganggu mood seorang sales. Tanpa disadari, ketika berbicara kepada seorang user, itu terbawa atmosfernya, terbawa moodnya, sehingga cara penyampaiannya bisa jadi sinis, bisa jadi tidak ramah, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan user, akhirnya komplain karena perlakuan sales yang tidak nyaman. Penyebab komplain ketiga adalah karena kurang pelayanan. Seorang sales kadang-kadang kurang peka bagaimana nge-treatment seorang user. Di sana tempat kerja, ya mungkin di situ ada banyak beberapa barang-barang yang tidak perlu, ya sehingga mengganggu kenyamanan user. Atau pelayanan kepada user tidak mempersilahkan duduk atau dan hal lainnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan komplain. Dan penyebab terakhir, memang ini adalah penyebab komplain yang tidak biasa. Ya, kadang sebuah komplain muncul karena tidak ada sebab apapun. Ya,
Ya, karena ini lebih ke masalah pribadi dari usernya. Mungkin usernya lagi ada masalah pribadi, jadi kebawa-bawa di tempat jualan, sehingga dia komplain untuk hal yang tidak beralasan. Ini di luar kontrol kita ya. Ya, yang pasti apapun sikap konsumen, kita harus tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ketika sudah terjadi sebuah komplain, apa yang harus dilakukan seorang sales? Ya, tentunya di sini ada beberapa poin-poin yang akan share di sini untuk menjadi inspirasi buat teman-teman sales ketika menghadapi sebuah komplain. Pertama adalah isolasi user tersebut. Ya, ketika user komplain, memang banyak terjadi. Ya, ketika toko lagi ramai, banyak user, ya. User komplain kepada seorang sales sehingga mengganggu suasana toko. Ya, ada yang teriak-teriak, ada yang mungkin ada actionnya lebih ekstrim lagi sampai banting barang dan lain sebagainya. Tentunya hal itu sangat mengganggu kenyamanan toko semuanya. Jadi hal pertama yang harus sales lakukan adalah isolasi user ke tempat lebih aman. Supaya lebih private, lebih personal, kita gali apa yang mereka komplainkan. Cara kedua adalah fokus ke masalah yang sedang dihadapi. Ya, jangan melebar ke kemana-mana. Ya, misalkan seorang ibu mengeluhkan, ini kenapa handphone ini kameranya tidak jalan atau kuning. Padahal sebenarnya di settingannya itu tidak betul. Nah, ketika seorang sales berbicara ini solusinya, ya jangan menyalahkan kepada user ya. Ya misalkan ada satu kalimat, ibu sih tadi tidak memperhatikan, ibu sih tadi tidak mendengarkan. Nah, itu pernyataan yang sangat-sangat dihindari. Ya, fokus ke masalahnya, cari solusinya supaya si user merasa terpecahkan masalahnya dan merasa puas. Ketika user berbicara, dengarkanlah semua keluhannya, dengarkanlah semua komplainannya, dan jika bisa jangan memotong pembicaraan. Ya, jika perlu, seorang sales mencatat apa poin-poin yang dikeluhkan, tunjukkan bahwa kita serius menangani masalahnya. Dan ketika solusi sudah terpecahkan, ya, berikan semua informasi yang paripurna terhadap semua masalah yang dihadapi seorang user tersebut. Ya, berikan pilihan solusi apa yang hendak mereka pilih. Selanjutnya, perhitungkan juga jangka waktu penanganan ya. Ada kalanya handling sebuah komplain itu butuh waktu yang lama. Nah, di sini juga seorang sales harus bisa menyampaikan dengan baik. Dari awal kita sampaikan ke user bahwa penanganan ini butuh waktu beberapa lama. Sehingga jangan sampai dari komplain yang satu tumbuh komplain selanjutnya. Perhitungkan jangka waktu. Jika butuh waktu lama, sampaikan ke user. Selanjutnya, ada kalanya seorang sales tidak bisa memecahkan komplain. Ya, mungkin di sini keterbatasan dari pengetahuan atau pengalaman. Beberapa sales terjebak dengan situasi seperti ini. Dia terus-terusan berusaha memecahkan komplain itu, padahal sebenarnya tidak punya kemampuan. Sebenarnya hal ini sah-sah saja, karena tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga seorang sales. Di situasi seperti itu, ya harus segera ambil tindakan. Cari orang yang lebih bisa, lebih mampu memecahkan masalah. Sehingga jangan sampai sales memberikan informasi atau justru tidak memberikan solusi, malah memberikan masalah-masalah lainnya. Jadi, segera cari orang yang punya kapabilitas cukup buat bisa memecahkan komplain tersebut. Dan yang poin terakhir adalah jika sudah terselesaikan, ya, jangan lupa tanya feedback ke user. Apakah sudah merasa puas? Apakah sudah terselesaikan semuanya? Apakah masalah Anda sudah terjawab semuanya? Sehingga ketika user kembali ke rumah, masalahnya sudah clear semuanya. Nah, demikian
pemaparan dari saya, ya 7 cara menyaring konsumen. Manfaatnya sangat banyak sekali. Sekali lagi saya ingatkan, jangan anggap remeh sebuah konflik. Karena itu selain salah satu tugas dan tanggung jawab seorang sales juga yang manfaatnya sangat banyak sekali. Tulis komen di bawah ini cara apa saja yang menurut teman-teman paling favorit dan sering dihadapi, atau mau mungkin menambahkan, silakan. Dan tulis komen di bawah juga jika ada materi yang mau saya bahas, silakan komen di bawah. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.